Energi bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Jadi segala sesuatu yang didengar oleh telinga kita itu disebut dengan bunyi. Bunyi merupakan bentuk energi. Perhatikan gambar berikut. Ketika ada bunyi, bunyi tersebut akan terdengar oleh telinga kita. Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita dapat menghasilkan bunyi karena memiliki pita suara yang bergetar setiap kita berbicara. Coba kalau kamu lagi berbicara, kamu pegang pita suaramu, tenggorokan kamu, dia akan terasa bergetar. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu, di mana frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Nih, ketika benda tersebut digetarkan, dia akan menghasilkan bunyi. Jenis-jenis bunyi. Bunyi terdiri dari 1. Bunyi infrasonik, 2. Bunyi audiosonik, yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Jadi jenis bunyi ini berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau di bawah 20 Hz atau kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing, jangkrik, gajah, dan kuda. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Jadi bunyi yang dapat kita dengar itu memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kalau bunyi di bawah 20 atau di atas 20.000 Hz kita tidak dapat mendengarnya. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Ya, jenis-jenis bunyi lainnya kalau tadi berdasarkan frekuensi. Sekarang adalah keteraturannya, yaitu yang pertama nada, desa, dentum, dan warna bunyi atau timbre. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur. Ini biasanya bunyi saat orang bernyanyi. Desa adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Selanjutnya adalah warna bunyi atau sering dikenal timbre, adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Contohnya biasanya do, do. Jadi frekuensinya sama tapi terdengar berbeda. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Jadi, besar atau kecilnya suara itu ditentukan oleh amplitudo. Jadi, semakin besar suara, maka amplitudonya akan semakin besar. Syarat terjadinya bunyi, yaitu yang pertama harus ada sumber bunyi. Ingat tadi. Yang kedua, ada medium atau perantara, yaitu seperti zat padat,
cair, dan gas. Yang ketiga tentu harus ada pendengar. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda-benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi setiap kegiatan atau benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi. Yang pertama, benda yang bertumbukan seperti tumbukan antara palu dan paku. Jadi ketika palu menumbuk paku maka akan mengeluarkan bunyi. Yang kedua, alat musik yang dimainkan seperti gitar, biola, gendang, dan sebagainya. Yang ketiga, suara petir. Yang keempat, suara benda elektronik seperti suara radio, suara televisi, dan lain-lain. Cara benda menghasilkan bunyi. Yang pertama dengan cara dipukul. Contohnya gong, gendang, gambang, dan rebana. Yang kedua dengan cara ditiup. Contohnya seruling, trompet, pianika, dan harmonika. Yang ketiga adalah dengan cara digesek. Contohnya biola, rebab, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dengan cara dipetik. Contohnya gitar, kecapi, sasando, dan lain-lain. Yang kelima adalah dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya adalah angklung. Ini adalah cara alat musik menghasilkan bunyi. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium atau perantara. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media atau medium atau perantara, yaitu padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat di luar angkasa. Jadi ini adalah gambar, ini medium benda padat, yang mana di sini adalah perantaranya adalah benda padat, sedangkan ini adalah benda cair, yang ini adalah udara atau gas. Sedangkan ini adalah bunyi tidak dapat merambat atau tidak terdengar di luar angkasa karena tidak ada mediumnya. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, bunyi petir yang lebih keras di malam hari dibandingkan di siang hari. Jadi biasanya kalau kita mendengar petir itu akan terdengar lebih keras jika di malam hari. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Perambatan bunyi. Kita sudah tahu tadi sifat yang pertama harus adalah medium. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadinya proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium berupa benda padat, cair, dan gas atau udara. Perambatan bunyi paling cepat atau paling baik adalah melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan perambatan bunyi yang paling lambat adalah melalui udara. Perambatan melalui benda padat, misalnya bunyi detak jantung pasien merambat melalui stetoskop ke telinga dokter. Nih ya, stetoskop ada yang digunakan untuk perambatan bunyi melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda cair. Misalnya, lumba-lumba berkomunikasi menggunakan perambatan benda cair. Jadi mereka berkomunikasi itu melalui benda cair atau mediumnya benda cair. Perambatan bunyi melalui udara. Misalnya saat kita berbicara, bunyi akan merambat melalui udara ke telinga
kita. Pemantulan bunyi. Tuh, bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ya, itu terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul yang amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah saat kita bernyanyi di kamar mandi, karena jarak bunyi pantul dengan sumber bunyinya dekat, sehingga biasanya kedengaran suaranya lebih keras. Bunyi gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Contohnya saat berteriak di tebing atau dalam gua. Bunyi gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang didengar menjadi tidak jelas. Biasanya gaung terjadi di ruangan tertutup, itu seperti bioskop dan studio musik. Bedanya gema dengan gaung. Contohnya merdeka. Kalau gema kita akan merdeka, kita akan dengar suara selanjutnya merdeka, merdeka. Kalau gaung kita karena bunyi pantul terjadi sama dengan bunyi asli, sehingga dengarnya kan ka. Itu bedanya gaung dengan gema. Untuk meredam gaung itu biasanya di bunyi tersebut ada diserap, penerapan bunyi itu peredam bunyi. Biasanya digunakan bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contohnya adalah karet, gabus, wol, kapas, dan karpet. Ya, makanya biasanya kalau di dinding-dinding bioskop kita kalau pegang dindingnya itu lembut, itu adalah untuk meredam terjadinya gaung, sehingga suara yang terdengar itu jelas. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Jadi untuk mengukur kedalaman laut biasanya diberikan bunyi, sehingga nanti kita dengar waktu pemantulan bunyi, itu bisa menentukan kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Contohnya ada di kedalaman berapa. Biasanya kalau kapal tenggelam atau pesawat atau benda yang karam gitu ya, bisa diketahui kedalamannya dengan memberikan bunyi, sehingga nanti kita akan mendengar pantulan bunyi untuk mengetahui kedalaman benda tersebut. Yang ketiga, mendeteksi keretakan pada logam. Ini juga biasanya dilakukan untuk benda logam, itu biasanya dipukul-pukul. Di situ bisa diketahui logam tersebut retak atau tidak. Yang keempat, USG dalam bidang kedokteran. Biasanya itu digunakan untuk mendengar detak jantung dari baby tersebut di dalam kandungan ibu. Inilah manfaat bunyi pantul.